keempat. Kalau ini tadi untuk menyemprot herbisida, ini yang nozzle 4 lubang ini bisa juga untuk menyemprot herbisida, akan tetapi untuk direkomendasikan bukan untuk herbisida, namun untuk kita menyemprot insektisida atau fungisida. 3 macam ini bisa kita sebut saja sprayer kabut. Baiklah sahabat kopi lebah, langsung saja saya akan menjelaskan apa fungsi dari macam-macam nozzle atau sprayer dari tangki yang biasa kita pakai ini. Ini ada 4 macam atau 4 jenis dari sprayer. Yang ini apa fungsinya, yang ini juga apa fungsinya, dan juga yang ini apa fungsinya. Ini akan saya jelaskan karena ini kebetulan saya ini baru saja unboxing ini tangkinya yang baru. Namun masih banyak dari teman-teman saudara sekalian yang belum tahu apa fungsi dari sprayer ini. Karena ini banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, ini bisa kita sambung-sambung seperti ini. Nah, ini bisa sambung seperti ini. Namun saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara memasangnya karena saya yakin kita semua telah tahu bagaimana cara memasang nozzle-nozzle ini. Ini ada yang lubang 4, ada yang lubangnya 5, ada juga yang lubang 2, dan juga ada yang lubang 1. Yang lubang 1 ini biasanya kita pakai untuk menyemprot herbisida. Ini telah umum kita pakai untuk menyemprotkan herbisida atau untuk menyemprot rumput. Ini berbentuk kipas, jadi kita sebut saja nozzle kipas. Kemudian ini juga ada yang keempat. Kalau ini tadi untuk menyemprot herbisida, ini yang nozzle 4 lubang ini bisa juga untuk menyemprot herbisida, akan tetapi untuk direkomendasikan bukan untuk herbisida, namun untuk kita menyemprot insektisida atau fungisida. Jadi yang ketiga macam ini bisa kita sebut saja sprayer kabut. Nah, kalaupun yang ini untuk menyemprot herbisida, untuk menyemprot fungisida atau insektisida, nah juga bisa kita untuk melakukan penyemprotan pupuk kocor. Nah, jika kita lepas yang tengahnya ini, nah yang tengah-tengahnya ini bisa kita lepas. Ini dia akan menyemprot atau mengeluarkan air itu ke depan, bukan berbentuk kabut lagi. Jadi ini untuk kita pakai menyemprot pupuk atau pupuk kocor, yaitu kita mengocorkan pupuk di sekitaran perakaran tanaman. Ini untuk yang kedua. Kemudian untuk yang ketiga ini juga sprayer kabut, bisa kita sambung dengan yang ini. Ini sprayer kabut ini direkomendasikan untuk menyemprot pupuk. Kalau kita melakukan pupuk semprot atau pupuk foliar. Pupuk foliar itu kita menyemprotkan pupuk langsung kepada daun dengan semprot kabut ini. Namun bisa juga kita untuk melakukan penyemprotan untuk melakukan pupuk kocor dengan kita melepas yang di tengah-tengah ini. Di tengah-tengahnya ini bisa kita lepas, atau bisa juga kita longgarkan seperti ini. Nah, apabila kita longgarkan seperti ini, dia akan mencrat jauh ke depan, bukan membentuk kabut lagi, sama seperti yang ini tadi. Jadi ini mirip kegunaannya. Untuk menyemprot kabut bisa, untuk menyemprot kocor bisa. Namun karena ini lubangnya lebih satu dari yang ini akan lebih boros dari yang sebelah kiri ini. Nah, ini untuk yang ketiga. Kemudian untuk yang keempatnya, ini juga sprayer kabut. Bisa kita setel-setel ini. Kalau kita longgarkan ini agak kurang kabutnya. Kalau kita kencang ini juga kabutnya akan lebih menipis. Jadi yang keempat ini juga fungsinya, karena ini kabutnya berbentuk ke samping kiri dan kanan, membentuk payung. Kalau yang ini tadi
kabutnya dia berkabut ke depan, yang ini juga berkabut ke depan. Nah, ke depan dia membentuk kabut. Nah, sedangkan ini yang berkabut ke samping. Yang berkabut ke samping. Dan bisa kita atur-atur seperti ini. Tujuannya ini untuk mengatur-ngatur ini. Karena ini, spire ini bisa untuk rumput, bisa juga untuk semuanya. Tapi direkomendasikan untuk menyemprotkan fungisida yang berbentuk bubuk atau tepung. Nah, yang berbentuk tepung itu apabila kita memakai konsentrasi yang tinggi atau agak kental, biasanya ada kalanya mengental atau hampir terjadi mampet. Namun apabila ini terjadi mampet, bisa kita longgarkan sedikit seperti ini. Nah, bisa kita longgarkan seperti ini dan kita pencet kembali tuas yang ada di tangki sprayer kita. Nah, dengan demikian yang rada-rada mampet, bukan mampet total, ini bisa pulih kembali apabila ini terjadi kemampetan. Jadi ini fungsinya keempat sprayer ini. Ini untuk herbisida rumput. Ini hampir sama kegunaannya. Bisa juga untuk pemupukan. Yang kedua ini untuk pemupukan. Bisa juga untuk kocor ke tanah. Bisa juga untuk peliar atau langsung kita semprotkan ke daun. Ini fungsinya. Yang kedua ini mirip. Dan yang ini tadi untuk fungisida yang berbentuk tepung. Itu agar kita sama-sama memahami. Bagi yang merasa bermanfaat video ini, yang belum melakukan subscribe, silahkan lakukan subscribe. Saya sudahi dulu sampai di sini. Salam untuk semuanya.